Kita lanjutkan perbincangan. Begitu besar rasanya untung yang berputar dari pelaksanaan ibadah haji furoda ini Pak Yai, sehingga kemudian kita tahu ada pihak-pihak yang kalau kita lihat tadi sudah bisa mengambil ataupun menjanjikan visa dari luar negeri, jangan-jangan ini pemain lama. Artinya juga sudah mengetahui bagaimana celahnya dan berapa keuntungan yang bisa diraup dari hal-hal seperti ini Pak Yai. Betul, bisa jadi ya tentu orang yang sudah punya pengalaman lah, bisa ngatur penerbangannya dari Indonesia ke Singapura atau ke Malaysia, kemudian bisa dapat visa. Itu pasti orang yang sudah punya jaringan bisa sampai ke Jeddah, walaupun kemudian di Bandara Jeddah terdeteksi bahwa itu ilegal, ya kemudian dipulangkan. Pasti itu orang yang sudah punya pengalaman yang bisa melakukan itu, menerbangkan 46 orang, beli tiket dan lain sebagainya. Ya bukan orang yang baru coba-coba, itu pasti. Dan memang kita tahu ya dengan jumlah 250 sampai 300 juta itu berarti berapa miliar itu sudah. Dan tidak mungkin itu kalau bahasa produksi, ongkos produksinya itu pasti jauh lebih kecil dari itu. Dan keuntungan bisa jadi sangat besar dari uang yang ditarik dari para jamaah itu. Jadi ini memang sesuatu yang harus diselesaikan oleh pihak terkait. Ya, kita juga harus kasihan ya kepada pemerintah yang sudah kerja keras melalui Departemen Agama menyelenggarakan ibadah haji ini dengan kuota yang kemudian terbatas 100.000 plus. Mereka sudah banting tulang untuk bisa mengerjakan atau memberangkatkan jamaah haji yang reguler ini ataupun yang khusus. Tapi tahu-tahu ada kasus-kasus seperti ini kan bisa berimbas itu, seolah-olah mungkin orang awam melihat, wah ini Departemen Agama nggak beres kerjanya, kan mungkin ada orang awam seperti itu. Nah ini kan banyak pihak yang dirugikan. Nah Departemen Agama sendiri melihat fakta ini tidak bisa bertindak karena Fatih Indonesia Travel ini kan bukan travel yang berizin, tidak terdaftar. Kalau travel berizin atau terdaftar bisa ditindak, dicabut izinnya. Nah kalau nggak berizin bagaimana? Nah ini tentu harus melibatkan pihak kepolisian untuk melacak, menemukan siapa oknum di balik itu untuk kemudian diselesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Kasihan bangsa kita, masyarakat kita yang mungkin uang 300 juta itu ya mungkin nggak sepenuhnya uang dia, artinya bisa jadi ngutang dulu, menjual aset dan lain sebagainya. Kasihan sekali lagi, kemudian kerugian moralnya mereka ya pasti merasa bisa jadi stres lah karena tadinya mau berangkat haji, tetangga sudah diundang, selamatan, walimatus safar, tapi akhirnya tidak berangkat. Maka dalam hal ini saya secara pribadi ya meminta pihak-pihak terkait untuk melihat ini secara serius, menyelesaikannya. Dan juga kepada masyarakat, sekali lagi kita semua pasti sepakat untuk tidak mudah tergiur dengan janji-janji haji langsung berangkat tahun ini gitu loh. Karena itu tadi harus teliti. Kalaupun ada yang mengajak seperti itu, apakah travel itu travel yang terdaftar di Departemen Agama atau tidak? Yaitu penyelenggara ibadah haji khusus itu. Kalau yang nggak terdaftar jangan sekali-sekali tergiur untuk itu. Lagi pula secara kalau kita melihatnya dari sisi agama, kita mau haji, daftar aja yang reguler gitu loh. Daftar ke bank-bank terkait yang memang menerima ongkos naik haji. Nah setelah itu kalaupun umur kita tidak panjang, kita meninggal dunia, itu kita sudah mendapatkan pahala haji karena kita sudah berniat begitu loh. Karena di dalam Islam itu niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang beriman itu lebih baik dari amalnya. Jadi orang yang sudah store biaya untuk pergi haji karena panjang antrian, kemudian umurnya tidak sampai untuk melaksanakan ibadah haji, itu di hadapan Allah dia sudah tercatat melaksanakan ibadah haji. Baik, nah mungkin juga di segmen ini penutup singkat dari para narasumber, mungkin pertama dari Pak Ahmad terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Kiai. Jadi pada masyarakat daftarlah haji melalui jalur resmi, dalam hal ini Kementerian Agama, meskipun waiting listnya panjang tapi itu lebih terjamin. Dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat untuk memilih travel atau PIHK yang terdaftar resmi. Bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi hikmah bagi semua untuk lebih
berhati-hati lagi dalam memilih PIHK untuk pelaksanaan ibadah haji. Baik, Mungkin itu, Mas. baik. Pak Mustoli mungkin juga penutup singkat. Ya, saya kira harus ada dari 3 pihak untuk kemudian mengikis persoalan haji furoda dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Yang pertama adalah dari calon jamaahnya harus cerdas dan kritis melihat track record daripada PIHK-nya atau travelnya, dan travel pun harus transparan dan jujur terkait dengan layanan yang akan dia sampaikan, termasuk kemudian kemungkinan-kemungkinan tidak dapat visa. Dan yang ketiga tentu dari Umaro nih, dari dari Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas, meskipun itu bukan kuota resmi begitu ya, itu di luar kuota yang reguler maupun non reguler, tapi tentu tidak bijak kalau misalnya fenomena semacam ini kemudian dibiarkan. Perlu ada tindakan-tindakan terpukul, proporsional dan tegas terhadap, supaya tidak terkesan bahwa travel semacam itu tuh sengaja dibiarkan. Baik, begitu, kira-kira. baik. Singkat saja mungkin Pak Ustadz terakhir. Ya, saya mengajak masyarakat bahwa ibadah haji itu kan memang bagian dari rukun Islam. Bagi orang Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi itu bagi yang mampu. Dan mampu ini jangan dilihat cuma hanya uang. Tapi soal waktu juga, karena memang masyarakat kita tuh jumlahnya sangat besar, 270 juta. Sehingga animo yang ingin berangkat haji juga banyak, sehingga harus diatur. Baik. Tahun ini berapa, tahun ini berapa. Nah, sekali lagi kembali apa yang telah saya sampaikan. Daftar haji reguler biasa. Soal nanti kita betul-betul ibadah haji atau tidak, serahkan kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita sudah daftar, walaupun tidak sempat haji karena meninggal dunia umpamanya, itu Baik. sudah dapat pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Ustadz Taufik Nawal, terima kasih sudah Sama-sama. hadir. Terima kasih juga Pak Mustoli sudah memberikan pandangannya juga, insya Allah bermanfaat juga untuk masyarakat. Pak Ahmad juga terima kasih. Nanti kami akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru dari sana penyelesaian mengenai kasus ini. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.